Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'amihi fi hadha syahri syahrin azimin alladhi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarna bittiba'i sabilil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus imam masjid, jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin yang tak bisa sebut namanya saya satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita nanti bersama-sama masuk surga Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini saya ingin menyampaikan hadis yang ke-12. Kemarin sebelumnya hadis yang ke-11, temanya adalah ciri atau tanda kualitas keislaman seseorang. Hadisnya pendek, hanya 7 kata. Hadis ini datang dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ada 7 kata. Singkat, padat, tapi maknanya luas. Tanda-tanda atau sebagian dari kualitas keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan pekerjaan, perbuatan yang tidak ada manfaatnya dalam Islam, yang tidak ada gunanya, yang tidak berguna sama sekali dalam Islam, tidak ada akhiratnya, tidak ada Allah. Hadisun hasanun, hadis ini hasan. Ada hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu. Jadi statusnya kedua. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi julukannya Abu Isa. Nama orang tuanya Thawrah. Jadi Abu Isa ibnu Thawrah. Pak Isa anaknya Thawrah. Disebut dengan At-Tirmidzi karena lahir di Tirmidz. Jadi kalau kita mau kasih anak nama, umpamanya lahir di Batam, nanti anaknya Al-Batami, Al-Jawi, Al-Tanjung Pinangi, Al-Al yang lain. Saya Al-Maduri kalau memang mau ditambah. Jadi At-Tirmidzi itu di Uzbekistan. Wa ghairuhu hakada, dan juga meriwayatkan hadis yang sama perawi yang lain. Siapa itu? Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah, dan juga dalam kitabnya Imam Malik Al-Muwatta namanya. Nah, jadi Al-Muwatta Imam Malik, atau kita sebut dengan Imam Maliki. Jadi hadisnya ini hadis hasan, di bawahnya ada hadis dhaif. Dhaif ini hadis yang lemah perawinya, hafalannya sedikit. Istilahnya kalau ada pengumuman, yang ngumumin sekretaris RT-nya, bukan langsung surat yang dibacakan dari Pak Rudi. PPKM berapa sekarang? 5. Siapa yang ngomong? Sekretaris RT. Oh, jadi masih lemah. Tapi bukan berarti hadis dhaif itu tak boleh. Silahkan dipakai asalkan tidak menyalahi kepada syariat. Kata siapa hadis dhaif tak boleh? Boleh, silahkan. Kata Imam Nawawi boleh melafatkan atau mengamalkan hadis sahih. Seperti contoh hadis dhaif, seperti contoh da'u mardakum bisadaqah. Obatilah sakitmu dengan sedekah. Kalau engkau pengen sembuh sakitmu, bersedekah. Biar cepat sembuh. Ini hadisnya dhaif, tapi boleh diamalkan, bagus untuk motivasi. Nah, jadi dhaif itu bukan berarti kadang rawinya saja, jadi tak tersambung, lepas dia. Kalau ini hadisnya hasan, berarti bagus dan mesti kita amalkan. Jadi apa maksudnya? Apa maknanya? Kalau kita ingin melihat kualitas keislaman seseorang, apakah dari sorbannya, apakah dari pecinya, apakah dari bajunya, apakah dari jubahnya, apakah dari sarungnya, apakah dari jenggotnya, apakah dari wajahnya? Bukan. Apakah sorban itu bagus? Semua bagus, sunnah Nabi. Pakai jubah, sunnah Nabi. Tapi kalau ingin melihat kualitas keislaman seseorang itu, bukan diukur dari situ. Jadi hadis ini Bapak Ibu
Bapak Ibu bisa mengukur dari sekarang, tapi ini jangan dibuat untuk menilai orang lain. Nanti dia tengok, wah ini tak berkualitas Islamnya. Kenapa? Dia sering mancing setiap hari, gak ada gunanya, tak sampai tak boleh. Kita mengukur dengan hadis ini untuk diri sendiri. Jadi mulai sekarang, karena hadis ini yang akan saya bahas, pulang nanti ke rumah, tengok semua perbuatan saya, cakap saya, tindakan saya sudah berkualitas atau tidak dalam Islam. Makanya saya mau bahas. Jadi kalau ingin melihat diri kita ini sudah berkualitas tidak Islamnya, maka bagaimana sehebat apa kita meninggalkan perbuatan, tindakan, ucapan yang tidak berguna dalam Islam. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah bisa mengukur. Makanya penting kita harus tahu ini perbuatan bermakna atau tidak. Jadi hadis ini kita bisa tahu ini bukan tentang halal dan haram. It's not about how to avoid haram, but it's all about bad thing and good things. Ini bukan tentang bagaimana kita mencegah haram. Ini tidak berbicara halal dan haram, tapi berbicara masalah halal versus halal. Cuma halal yang pertama berguna, halal yang kedua tidak berguna. Ini berbicara tentang perkara mubah. Jadi which one is useful and which one is not unuseful. Yang mana yang berguna atau tidak berguna. Artinya apa? Orang kalau sebelum bertobat dia masih berkutat dengan masalah haram antara khamar dan zam-zam, antara mohon maaf daging anjing dan kambing. Nah, sebelum bertobat dia berperang di situ. Ini haram apa halal? Ini halal apa haram? Tapi ketika kita sudah merasa menjadi orang yang istiqomah, tetapi kalau kita sudah rajin mengaji di kajian subuh, kita sering berjemaah, kita sering sedekah, maka yang mesti kita pikirkan bukan halal dan haram lagi. Karena kalau seorang sudah istiqomah, orang kalau sudah sering berjemaah, kan tak mungkin dia perkara haram yang dilakukan. Bayangkan, makanya dalam surat fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang kalau sudah sholat, berhasil tidak sholatnya bukan dilihat ketika sholat, ketika selesai sholat. Contoh, kita asyhadu an la ilaha illallah, telunjuk ini setiap 5 kali sehari kita gunakan. Kalau sholat duhur 2 kali kita. Maka berhasil tidaknya telunjuk ini, bagus tidaknya ketika selesai sholat. Kalau ini sering dipakai untuk sholat, berarti untuk ibadah. Apakah di luar sholat ini digunakan untuk menulis sesuatu yang dibenci oleh Allah? Apakah tangan di luar ini digunakan untuk menandatangani proyek yang ada indikasi korupsi di situ? Kalau tangan ini masih kita gunakan untuk mencela orang, menggibah orang, berarti telunjuk ini tak berhasil dipakai dalam sholat. Dahi kita, mata kita, badan kita dipakai Allahu Akbar. Apakah tangan kita di luar dipakai untuk ibadah kepada Allah? Berhasil tidaknya sholat, kita bisa lihat di luar. Dipakai untuk apa tangan kita? Berarti kalau masih tangan kita bermaksiat, tak berhasil sholatnya. Kenapa? Karena tangan kita dipakai untuk sujud. Mata kita untuk dipakai untuk, mulut kita untuk dipakai untuk berzikir di dalam sholat. Nah, itu mesti yang kita harus ketahui. Oleh karena itu, kita mesti pilah mulai dari sekarang. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang sia-sia atau mana yang tidak. Bahkan selaras dengan ayat Allah hadis ini di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh kata Allah, ini Allah yang bilang. Kalau ada orang bilang sungguh beruntung orang-orang beriman, ini Allah langsung bilang. Kalau Allah sudah bilang beruntung, berarti bukan kaleng-kaleng beruntung kita. Kalau kita beruntung kamu ya punya anak yang cerdas, hafal Qur'annya. Beruntung kamu ya punya jabatan yang bagus, gajinya banyak. Senang kita dibilang beruntung. Dan terbukti beruntung itu mendapat penghargaan umpamanya di tempat kerjanya. Ini Allah yang bilang langsung. Kalau kita ingin termasuk orang-orang yang beruntung, siapa itu? Kita kan sudah beriman semua. Tapi apakah beruntung atau tidak? Tergantung bagaimana Allah menyampaikan ini. Apa yang kedua? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama, orang yang beruntung itu adalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Setidaknya minimal kalau 4 rakaat salat duhur, minimal 1 rakaat yang pertama kita khusyuk lah minimal. Yang ketiga mungkin ingat kunci hilang, ingat duit taruh di mana, dompet di mana, ingat gaji cukup apa tidak sebulan dalam salat itu. Lalu yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beruntung kedua kata Allah
adalah orang-orang anil lagwi mu'ridun, orang yang meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak ada gunanya dalam Islam. Makanya ketika sholat Jumat, fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallam ahadukum wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Ketika khatib naik mimbar, ini hadis dari Abu Hurairah, maka kalian semua hai para jemaah Jumat, janganlah bercakap-cakap, janganlah ngobrol. Kenapa? Karena kalau engkau ngobrol, faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah, maka sia-sia pahalamu. Barang siapa yang sudah sia-sia pahalanya, fala jum'atalah, maka Jumatmu hambar begitu saja. Engkau hanya menggugurkan kewajiban, tapi kau pulang tak dapat pahala. Bahkan Nabi ketika pada saat itu sholat Jumat, kan masih belum plester Masjid Madinah Nabawi itu. Karena belum diplester, masih banyak kerikil-kerikil. Jadi ketika khutbah Nabi, nampaklah sahabat main batu. Nah, diangkat, diginiin, batu kerikil. Apa kata Nabi? Man la'ibal hasa faqad lagha. Barang siapa yang bermain kerikil batu dilempar-lempar, faqad lagha, maka dia tak punya, sia-sia dia, tak punya pahala. Jadi jangankan cakap, kita main-main. Makanya kalau sholat Jumat bapak-bapak kusuk, mending zikir. Kalau tasbih Ustaz, boleh tasbih, tapi hal-hal kadang ada kan, pas ketika khotib naik mimbar masih pegang HP dia. Kecuali memang ngaji Al-Quran, tergantung bagaimana lihatnya. Karena nanti pulangnya tak dapat apa-apa. Jadi di sini sejelas-jelas selaras dengan hadis ini bahwa orang-orang yang bisa meninggalkan perbuatan sia-sia, dialah orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditekankan lagi oleh Allah selaras dengan hadis ini. Jadi beruntung kita para jemaah Masjid Al-Mukhlisin ini, mulai tadi berangkat dari rumah, keluar dari rumah membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita mendapatkan keutamaan, kita akan dilindungi dari godaan setan, kita mendapatkan rizki yang dimurahkan rizkinya, lalu kita selamat selama perjalanan sampai ke masjid. Yang kedua, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Apalagi tadi berangkatnya ke sholat subuh, tidak hanya sekarang hari Ahad ada kajian subuh, niatkan untuk mencari ilmu, Bapak Ibu sudah memiliki pahala seperti fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Dicatat oleh Allah sebagaimana orang berperang. Kemudian sampai ke masjid di sini, masuk salat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika engkau masuk ke masjid, jangan duduk dulu, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, sudah berpahala. Berarti dari mulai berangkat dari rumah sampai sekarang, Bapak Ibu pekerjaan perbuatannya tidak sia-sia, berguna jempol. Insya Allah semuanya Allah berikan pahala. Ketika sudah sampai di sini, selesai sholat tahiyatul masjid, kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangankan sholat subuhnya, sholat sunat sebelum subuh saja sudah lebih utama daripada dunia dan seisinya. Kalaulah tak sempat datang ke sini, sudah Allahu Akbar imam, boleh nanti dilaksanakan qobliyah subuh itu setelah sholat subuh. Cuma tengok-tengok dulu, nanti takut dikira bid'ah. Itu kok sholat sunnah setelah subuh katanya. Takut dibilang bid'ah. Apalagi di kampung. Sekarang kan berbalik. Dulu di kampung zaman dahulu yang banyak mengaji, sekarang yang di kota banyak mengaji. Bukan saya underestimate di kampung. Akhirnya pulang dia dari Batam, umpamanya kayak saya ini pulang, setelah sholat subuh rupanya saya ke masjid, tak sempat sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, karena sudah ditakbiratul ihram, maka setelah subuh saya sholat. Pasti ini jangan-jangan ini Islam Batam, ini Islam Syiah. Jadi tengok dulu lah, nanti mending cepat-cepat pulang, sholat di rumah saja. Lalu kemudian duduk setelah sholat subuh itu, nunggu syuruk sampai duha, sholat 2 rakaat, seperti pahala haji dan umroh tamatan. Selama Bapak Ibu sekarang ini tidak hadas, mohon maaf, tidak kentut atau tidak batal wudhunya dan tidak beranjak pergi, apa kata Rasulullah? Innal malaikatu tusolli ala ahadikum madama fi musallahu walam yuhdis. Sesungguhnya malaikat, kata Rasulullah, itu berselawat, mendoakan, mengucapkan berdoa untuk kalian selama kalian masih duduk di tempat sholat tadi dan tidak hadas. Jadi ada 2. Malaikat itu mendoakan kita
ada syaratnya. Yang pertama, kita tak kemana-mana, tak beranjak pergi, tetap aja di masjid sini, jangan pulang dulu. Yang kedua, wudhunya masih utuh, tidak batal. Apa doa malaikat? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmati dia. Berkali-kali sampai selesai, tak berhenti malaikat. Malaikat kan banyak. Jadi kita kan hebat nih. Orang-orang hebat, orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Jadi Bapak Ibu nanti ke depan, kalau ada kajian subuh jangan sampai batal wudhunya, tahan. Tapi kalau udah tak bisa tahan, ya mau gimana lagi? Keluar, ambil wudhu lagi. Iktikaf lagi di dalam. Tak tahan Pak Ustaz, udah 1 jam nih, waduh udah dikempet-kempet tadi, tak bisa. Silahkan ambil wudhu lagi, tak masalah. Nah, selesai setelah itu kajian subuh, kita duduk tadi biasanya kalau di Masjid Al-Mulisin duduk bercengkarama, sudah dapat pahala lagi. Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Kita mendapatkan pahala silaturahmi. Barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, yang dipanjangkan umurnya, bercengkeramalah, bersilaturahmilah. Duduk di situ. Meskipun di situ hanya sekedar ngobrol, nah, itu dapat pahala lagi. Jadi mulai dari tadi Bapak Ibu datang ke Masjid Al-Mulisin, ikut kajian subuh, sampai nanti insya Allah semuanya tidak sia-sia. Jadi mestilah kita harus mengukur setiap hari 24 jam, jangan langsung asal kita berangkat kalau itu tidak penting. Jadi ukur, ada minimal skala prioritas. Mulai sekarang dengan hadis yang kita kaji ini, Bapak Ibu tulis nanti di papan pekerjaan dan perbuatannya. Ada yang pertama amat sangat penting, yang kedua sangat penting, yang ketiga penting, yang keempat tidak penting, yang kelima tak penting sama sekali. Amat sangat penting, penting, tidak, kurang penting, tidak penting. Sampai bingung saya. Jadi satu ketika Ibrahim bin Adham ini adalah ulama besar, tabi'ut tabi'in. Dia melangkah 1 kali, langkah yang kedua mundur lagi. Diulang lagi langkah pertama, dilangkahkan, langkah kaki kedua mundur lagi. Tanya kawannya, Ibrahim, kenapa kok dari tadi maju mundur? Yang pertama ini, aku langkahkan kakiku ini, aku bisa mempertanggungjawabkan kepada Allah. Tapi yang kedua ini aku ragu, bisa nggak nanti aku pertanggungjawabkan? Jadi apa maknanya? Seorang ulama besar saja melangkahkan kakinya tapi dia tidak tahu tujuannya untuk apa, takut tidak berguna, dia undur lagi. Nah, berapa banyak orang dari mulutnya keluar sumpah serapah, dari mulutnya keluar kebencian, dari mulutnya sering mengejek, dari mulutnya berdusta, berbohong, berkhianat, berghibah. Berapa banyak mata kita melihat sesuatu yang tidak disukai Allah. Berapa banyak telinga kita mendengar orang yang bergibah, kita nimbrung di situ meskipun tak ngomong, menikmati kita. Maka semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Surat Al-Qiyamah ayat 36 kata Allah, ayahsabul insanu ayyutruka sudah. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Bahkan Allah menyampaikan juga di surat Al-Isra ayat 36, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya sam'a pendengaran, basar penglihatan, fuad hati, kullu ulaika semuanya itu kana anhu mas'ula, semua akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Tapi Pak Ustadz, kenapa ayat ini tak disebut mulut? Kenapa langsung hati? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, fuad itu hati. Apa maknanya? Manusia mesti harus berpikir. Jangankan mulut yang kita mengucap setiap hari, bercakap-cakap seperti Nuruddin, banyak kali cakapnya. Itu nanti akan dihisap nanti. Makanya nanti yang paling banyak, ya mudah-mudahan tidak, yang paling banyak orang yang banyak cakapnya dihisap. Kenapa mesti harus hati yang disebutkan oleh Allah? Karena apa yang sudah terketus di mulut itu berarti dia itu adalah yang ada dalam hati. Apa yang sudah diucapkan di mulut itu tidak jauh beda dengan di hati. Tapi Pak Ustadz, saya nampak orang itu lain di mulut, lain di hati katanya. Kok bisa tahu kamu lain di mulut? Maksudnya kalau lain di mulut, lain di hati itu biasanya dia banyak cakap tapi tidak mengerjakan. Dia suruh gotong royong, dia sendiri sembunyi. Nah, itu maksudnya lain di mulut, lain di hati. Tapi kalaupun memang ada yang seperti itu,
Tak bagus ini jadikan mantu ya ibu-ibu. Kalau ketemu dengan calon mantu yang seperti ini, kenapa? Ini tipe-tipe PHP namanya, pemberi harapan palsu. Kenapa kok bisa begitu? Jangankan hati orang, hati sendiri aja dibohongi. Apa kata ulama? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya perkataan itu ada di hati. Orang kalau sudah cakapnya baik, insya Allah hatinya baik. Orang kalau sudah cakapnya tak baik, hatinya nggak jauh beda. Kenapa? Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Mulut ini diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan apa yang terbesit dalam hati. Apa maknanya? Jangankan mulut Bapak Ibu, hati saja akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang sudah melaksanakan amalan soleh hari ini, insya Allah semuanya akan menjadi berkualitas. Kenapa? Cuma yang dikhawatirkan Bapak Ibu, dari tadi berangkat dari rumah sampai ke sini sholat, ikut kajian subuh, selesai silaturahmi, yang dikhawatirkan pulangnya diajak ngopi di Lakobi. Ditanya sama istrinya, bang, kok nggak pulang-pulang? Kebetulan istrinya nggak ikut kajian karena halangan. Kan biasanya jam 7 paling lama. Aku diajak ngopi dek sama Pak Ustadz. Dikirimlah foto-foto yang lama sama Pak Ustadz. Oh begitu bang ya? Iya. Habis gini loh dek. Ya udah kapan pulang? Ya nggak tahu lah. Tak enak lah sama Pak Ustadz. Kan sudah ada hadisnya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'ah. Orang keluar dari rumah dek katanya bilang sama istrinya. Karena ingin berniat belajar ilmu. Saya lagi belajar ilmu sama Pak Ustadz di Lakopi katanya. Ini sama pahalanya dengan perang fi sabilillah. Oh gitu bang. Ya udahlah bang. Adik sabar aja tunggu katanya. Jadi yang kita khawatirkan itu di Lakopi, duduknya ngopinya itu cuma 5 menit, tapi ngomongnya sampai 50 menit. Itu yang dikhawatirkan. Beruntung kalau kita itu bertemu dengan orang-orang yang baik seperti jamaah-jamaah Masjid Ahmulisin. Kalau ketemu dengan kawan yang sukanya menceritakan orang, di absen semua nama kawan-kawan. Dari A sampai Z diceritakan. Yang ini begini, topiknya pindah lagi ke yang ini, pindah lagi yang ini. Waduh, meskipun kita tak nimbrung, kita dengerin dapat pahala kita. Digibah semuanya oleh orang-orang ini. Jadi beruntung kita mendapatkan orang-orang jemaah seperti Al-Mulisin ini. Jadi kalau hati ini tadi sudah khusyuk, hati ini sudah bersih, insya Allah cakap kita tuh baik. Jadi satu ketika Abu Hurairah ini melihat Nabi nengok orang itu ketika sholat, dia ngelus-ngelus jenggotnya. Anan Nabi SAW ro'a rojulan yab'athu bilihiyati fi sholat. Jadi dia sholat sambil sholat begini karena jenggotnya panjang. Kalau saya masih pendek, ditarik-tarik begini. Apa kata Rasulullah? Ketika orang itu mengelus-ngelus, lau khasha'ah qalbu hadza la khasha'at jawrihahu. Kalaulah orang itu sholat itu hatinya khusyuk, insya Allah anggota tubuhnya khusyuk. Berarti orang ini, Nabi tidak langsung menjat orang itu sholat tak khusyuk. Bukan. Nabi memberikan hadis, kalau hati ini khusyuk, insya Allah anggota badan semuanya khusyuk. Jadi apa maknanya? Istilahnya kalau orang itu dalam sholatnya banyak bergerak ke sana ke sini, berarti hatinya masih belum tenang. Makanya Bapak Ibu, kalau sholat sempatkan, buanglah semua masalah, buang semua urusan. Hanya berapa menit kok untuk Allah. Kalau kita sholat menghadap kepada Allah, masih saja kita mikirin hutang, masih saja mikirin gaji, masih mikirin motor segala macam. Lepas saja semua, hilang-hilang, tertinggal kunci di motor. Aduh, di mana nanti hilang nanti. Udah, tak masalah. Pasrahkan ke Allah, khusus ke Allah, fokus ke Allah. Berapa menit cuma sholat subuh tadi itu? Paling 3 menit, paling lama 5 menit lah. 5 menit fokus ke Allah. Kalau bisa nangis, banyak dosa. Itulah makna daripada sholat. Jadi, mestilah dari sekarang agar kita bisa berguna 24 jam, maka penting kita harus ukur mana pekerjaan perbuatan yang berkualitas atau yang tidak. Mana pekerjaan perbuatan yang bermakna atau tidak. Contohnya begini. Jadi kalau kita sudah punya skala prioritas tadi itu, contoh nih, Pak Ustadz, saya mohon maaf tak bisa ikut kajian subuh. Kenapa? Karena ada yang penting Pak Ustadz. Apa itu? Tetangga saya dulu itu tetangga saya di sini Pak Ustadz. Sekarang pindah ke Batu Ampar. Jadi kalau saya ke Batu Ampar, tak mungkin saya bisa sempat untuk ikut kajian subuh Pak Ustadz. Jadi apa yang membuat kamu lebih memilih kenduri itu? Karena saya dengar Pak Ustadz, karena nyembelih kambing 2 ekor. Oh, berarti dia mengukur kepentingannya diukur dengan materialistik. Jadi dia lebih memilih datang ke kenduri cepat-cepat, padahal acaranya masih jam 9,
tak ikut kajian subuh karena terdengar mulai dari subuh sudah dipotong 2 kambing katanya mau dibakar Pak Ustaz. Oh berarti kan dia lebih memilih yang sangat penting, tapi ada yang lebih amat sangat penting kajian subuh. Ini contoh yang pertama. Ada contoh kedua. Pak Ustaz, saya tak bisa ikut kajian subuh karena kebetulan dulu dia tetangga saya macam saudara Pak Ustaz. Lah terus sekarang anaknya meninggal Pak Ustaz. Jadi saya harus cepat-cepat datang ke Nongsa, pindah ke Nongsa. Saya takut tak sempat antar jenazah. Saya ingin mengurus jenazahnya Pak Ustaz. Karena dia seperti saudara sendiri, jadi saya pengen nanti kalau saya meninggal, dia sendiri yang ngurus Pak Ustaz. Terus kalau kajian Pak Ustaz itu kan ada siaran langsungnya. Nanti saya kunjungin lah di channel Om B channel. Kalau enggak ada Ali Alatas official. Kalau enggak nanti saya kunjungin YouTube-nya Pak Ustadz Emen Official. Jangan khawatir Pak Ustadz, nanti like, share, comment, and subscribe. Ah ini cerdas namanya. Jadi dia lebih memilih hadir di kifayah, fardu kifayah. Karena apa? Dia mengukur kajian subuh bisa ditengok siaran langsungnya. Ah itu cerdas namanya. Ada yang ketiga, ini kebetulan Ustadznya sendiri yang diundang. Tega betul lah Pak Ustadz. Saya sudah undang Pak Ustadz di pernikahan anak saya. Capek-capek saya ngantar dari belakang Padang ke Tiban. Rupanya Pak Ustadz nggak datang. Emang acaranya di mana? Ya kan di hotel dekat Pak Ustadz di Pasifik, di Batu Ampar. Ah itu sebenarnya. Saya ini bukan berarti tak hadir, tapi saya sudah ukur mana yang amat sangat penting, mana yang penting, mana yang tidak penting. Saya sudah lihat. Saya sudah hitung itu. Mana manfaat, mana mudarat. Kalau saya hadir, saya silaturahmi jelas. Saya hadir, saya pasti makan enak. Saya hadir, ketemu dengan orang-orang, ngobrol, meringankan beban pikiran. Kalau saya tak hadir, kemudian saya berarti mencegah mudarat. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Karena saya tengok di situ undangannya, katanya ada hiburan artis ibu kota. Dan kebetulan saya tak sebut namanya. Artis ibu kotanya yang suka buka aurat. Jadi kalau saya hadir, pastilah mata ini tak bisa kita tak tengok. Joget-joget. Belum lagi saya tengok turut mengundangnya, mohon maaf, banyak non-muslim. Saya khawatir. Jadi saya bukan tak hadir ke pernikahanmu Bapak. Mungkin lain waktu atau 1 minggu dari sekarang saya akan silaturahmi. Jadi saya tak hadir bukan berarti saya tak menghargai undangannya. Saya tak hadir ke pernikahan anak Bapak karena saya sudah mengukur which one is important and which one is not important. Mana yang penting dan mana yang tidak penting. Saya lihat lebih penting saya tak hadir karena silaturahmi bisa saya laksanakan di lain waktu. Nah, ini bagus. Jadi gitu maksudnya. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau ingin kita melihat hebat tidaknya, prestis tidaknya keislaman kita menurut Allah, menurut Rasulullah, kita lihat bagaimana kita bisa meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Nah ini masalah waktu. Banyak orang biasanya itu karena mengisi kekosongan katanya. Ngaji rajin, main game online, istiqomah. Ngaji rajin, tapi main judi gaplek 1000, padahal cuma 1000. Istiqomah juga. Ditanya, kenapa kok? Kan sudah rajin mengaji, tetapi kenapa kok masih main gaplek judi 1000, 5000? Ini kan cuma ngisi kekosongan saja Pak Ustaz. Kenapa kok main gaplek sampai tengah malam? Kan sambil lalu jaga di pos Pak Ustaz. Nah, ini kan berarti yang salah. Apa maknanya? Waktu itu adalah penting. Bahkan Ibnul Qayyim al-Jauzi mengatakan al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang dalam kitabnya Jawabul Kafi, ulama tasawuf. Fa inna qata'tahu illa qata'aka. Jika engkau tak gunakan waktu itu, maka waktu itu akan menebasmu. Kalau enggak gunakan pedang itu untuk memotong, maka pedang itu yang akan memotongmu. Nafsuka illam tashghulha bil khairi wa illa saghalatka bil batil. Kalau engkau tak gunakan pedang itu, waktu itu, maka engkau akan selalu disibukkan dengan perkara yang batil. Kenapa? Karena engkau sudah sibuk dengan yang batil, maka yang kebaikan-kebaikan kau tak lakukan. Kalau orang barat, waktu itu seperti uang katanya. Kenapa? Pikirannya uang. Time is money. Waktu adalah uang. Tapi waktu menurut Islam, menurut Al-Quran, dan bahkan menurut Allah, itu sangat penting. Dari saking pentingnya, kita selalu diingatkan oleh Allah. Mulai dari terbit fajar sampai tengah malam. Bahkan Allah bersumpah dalam Al-Quran. Padahal nama Allah itu saja sudah dijadikan
Sumpah, wallahi, tallahi, billahi. Allah bersumpah ketika fajar sudah mulai terbit. Wal fajri, demi waktu fajar. Apa maknanya? Ingat, fajar ini sudah terbit. Jangan sampai kau lalai untuk tidak beramal soleh. Masuk waktu subuh, Allah bersumpah lagi dalam Al-Quran. Was-subhi idza tanaffas. Kemudian selesai subuh, masuk matahari naik sepenggalah. Wad-duha, demi waktu duha. Ketika duha sudah lepas, masuk ke duhur, Allah bersumpah mengingatkan kita lagi. Wan-nahari idza tajalla. Sampai ke asar, Allah tidak berhenti mengingatkan manusia. Wal asri, demi waktu asar. Dan bahkan ketika sudah terbenam matahari, masuk ke waktu malam, Allah mengingatkan sampai 2 kali. Wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Dan bahkan di sepertiga malam Allah ingatkan lagi manusia. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sepertiga malam kata Allah, fatahajjat, bangun kau dari tidur, nafilatan laka. Laksanakan solat sunnah sebagai tambahan dari solat wajib. Ini Allah berkali-kali, cuma kadang kita itu tidak teliti. Allah begitu pentingnya mengingatkan waktu kita. Kenapa? Karena setiap manusia memiliki potensi rugi dalam waktunya. Jangankan 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 detik, waktu yang kita lalui tak bisa diputar kembali. Yang hanya bisa memutar waktu Doraemon sama Nobita. Kalau nonton ya, nah itu kan waktu zaman berapa bisa masuk ke pintu yang ajaib. Tapi waktu Allah mengingatkan wal asri innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia. Allah menggunakan diksi inna. Inna itu adalah huruf taukid dan huruf nasab, huruf menguatkan. Seakan Allah ingin mengatakan, hei para manusia, aku ingatkan, aku tancapkan dalam jiwamu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Inna juga huruf nasab, nasab syai'. Orang Arab kalau sudah menancapkan pohon ke tanah, nasab syai', dia tidak goyang. Jadi seakan Allah, aku serius, hei manusia, hei para jemaah muslimin, aku serius, aku tekan kepada kalian bahwa sesungguhnya kalian semua memiliki potensi rugi. Apa maknanya? Ada kesempatan ngaji Al-Quran, kau gunakan baca Quran di kantor. Ada kau kesempatan untuk sholat tahajud malam, kau nonton bola sama main gaplek. Ada kesempatan kau berzikir, kau bergunjing. Ada kesempatan kau sholat duha, kau pergi mancing sampai sore. Ini mohon maaf, bukan menyinggung sama orang mancing. Ada kesempatan engkau bersedekah, tapi gunakan kau belanja di Shopee, Lazada, Tokopedia. Banyak setiap hari belanja semuanya. Padahal ditengok belanjaan 1 bulan sudah 1 juta. Belum lagi nungguin sale 12-12. Shopee. Kok tahu Pak Ustaz? Belanja juga saya. Sikit-sikit. Jadi apa maknanya? Setiap manusia itu memiliki potensi rugi. Jadi kita harus memanfaatkan. Oleh karena itu, semua akan dipertanggungjawabkan nanti. Jadi jangan sampai lepas. 1 menit pun jangan sampai kita lengah. Makanya sudah diajarkan oleh Allah, fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza farauta fansab, jika engkau sudah menyelesaikan pekerjaan yang satu, maka sing-singkan lengan bajumu, siapkan untuk melakukan amalan yang lainnya. Ketika engkau sudah selesai ikut kajian subuh, jangan lupa ada duha. Ketika selesai duha, ada kesempatan ngaji, mumpung hari Minggu ngaji. Ada sholat berjamaah, sholat duhur, jangan sampai lupakan. Tapi ketika engkau sudah beramal banyak, wa ila rabbika farghab. Ketika engkau sudah banyak melakukan amal soleh, jangan ujub dulu. Kenapa? Karena semua itu atas karunia Allah. Jangan merasa karena sudah tahajud, karena sudah ikut kajian subuh, karena sholat duha, saya ini pasti orang yang masuk surga. Itu tadi, orang masuk surga bukan karena sholatnya, tapi orang masuk surga karena rahmat turunkan dalam sholat itu. Artinya wasilah. Sama lah dengan kita nyolok mangga itu pakai apa? Gala atau pakai tangga. Jadi tangga itu sholat, mangga itu adalah rahmatnya. Jadi kita colok rahmat Allah dengan sholat. Kita colok, kita pancing, kita rangsang rahmat Allah itu dengan sedekah. Jadi tidak hanya di masjid kalau begitu. Bapak ibu mungkin jualan di luar, jualan lontong sayur, jualan berbisnis apa saja, sambil berzikir kepada Allah, turun rahmat di situ. Ini kadang orang salah persepsi, dikira rahmat
dan ridho Allah itu turun di masjid semua, tidak. Cuma di masjid kan utama tempatnya. Di mana-mana kita harus ingat Allah, jangan hanya di masjid saja. Kenapa? Agar kita mendapatkan rahmat di semua tempat, everywhere, anytime, in every places. Kita mendapatkan rahmat, the gifts from Allah. Jadi kita menyolok rahmat itu bukan hanya di masjid. Itulah pentingnya kenapa kita mesti harus mengukur. Dari hadis ini kita bisa melihat what is the standard. Apa yang menjadi standar ukuran kita bisa berkualitas atau tidak. Karena the most essence of the Muslim that make Muslim do not have Islamic quality is about time and time. Kebanyakan orang yang tidak memiliki kualitas itu karena dia tidak memanfaatkan waktu. Karena semua nanti Bapak Ibu akan ditanyakan oleh Allah. Nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW, tidaklah kaki seorang itu bergeser, tegak berdiri. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'aluh min arba'i khisalin. Nanti di hari kiamat itu orang-orang manusia itu tidak bergeser kakinya, dia masih tegak berdiri kecuali sampai Allah tanyakan 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Sebelum beranjak ke fase selanjutnya, yang pertama kita akan ditanya an umrihi fi ma'afnahu. Umur kalian, aku sudah kasih kalian umur 60, 70 tahun, 80 tahun, dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an ilmihi fi ma'afala fa'ala. Ketika Allah ditanya manusia itu tentang ilmunya, Allah berikan ilmu, Allah karuniakan ilmu kepada kita, digunakan untuk apa Nuruddin? Jangan-jangan kau hanya bercakap saja, jangan-jangan kau hanya berdakwah saja, tapi kau enggak mengamalkan dengan ilmunya. Yang kedua, yang ketiga, wa an malihi min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Orang yang ketiga nanti tidak beranjak kakinya ditanyakan tentang dari mana harta kau dapatkan, kemana harta kau infakkan. Dan yang keempat, Allah nanti menanyakan kepada kita, dipertanggungjawabkan an jismihi fi ma ablahu, dari badan yang sudah sehat, dari badan yang sudah kekar, sehat walafiat, tidak ada penyakit, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, digunakan untuk apa saja. Apakah hanya sekedar perbuatan-perbuatan yang sia-sia, atau hanya digunakan untuk yang lain tidak ada gunanya dalam Islam? Tapi ternyata jemaah al-muslisin, semua badan yang sehat digunakan untuk hadir di majelis ilmu, di majelis kajian subuh. Alhamdulillah, berarti kita itu bermakna. Kenapa? Inilah pentingnya kenapa kita beruntung menjadi orang beriman. Karena setiap pekerjaan yang kita lalui semuanya bermakna. Orangnya jemaah Masjid Al-Mulisin ini ketika tidur, insya Allah selalu membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ketika sudah selesai tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ketika sudah masuk WC saja, Allahumma inni a'udzubika minal khufsi wal khaba'is. Masuk ke masjid tadi, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Naik motor, kalau darat, subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kalau naik kapal mau ke Tanjung Pinang, bismillahi majreha wa mursaha in rabbi laghafur. Semua bermakna. Beruntung kita menjadi orang Islam dan orang yang beriman. Jadi amalkan. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sudah bisa mengukur. Jadi jangan langsung main asal pergi saja. Lihat dulu, diukur dulu. Ini amat sangat penting, ini penting, kurang penting, tidak penting atau tak ada pentingan sama sekali. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang tahu, bukan orang lain. Jadi ini adalah hadis yang bisa mengukur. Jadi apakah Islam kita sudah prestis? Apakah Islam kita sudah berkualitas menurut Allah atau tidak? Nah, itu kita bisa lihat sendiri. Jadi beruntunglah para jemaah ini bisa saling mengingatkan. Kalau memang ada tetangga kita, saudara kita sama jemaah, kalau dia berbuat sesuatu yang tidak manfaat, kita tegur. Bukankah kita sudah diajarkan oleh Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis, kita saling bernasihat, tapi ketika nasihatnya jangan nasihat yang menyakitkan hati. Biasanya banyak juga sih anak gadis itu kadang ditegur dengan tetangganya, "Hei Neng, kemana malam-malam kau masih keluar?" "Apa sih Bapak? Resek banget, bising kali mulutnya." "Saya mau kemana terserah saya lah, saya pakai uang bapak saya." Padahal yang menegur anak gadis itu adalah teman akrab bapaknya. Dia sayang sama anak itu. Kalau anak gadis malam-malam tak boleh keluar, nanti seperti yang sudah terjadi sampai bunuh diri. Sudahlah melakukan hal-hal yang maksiat, bunuh diri pula dia, udah stres. Jadi orang menegur itu artinya apa? Dalam Islam itu marah boleh, tapi kepada siapa kita marah?
Untuk apa kita marah? Apa manfaat marah? Kapan marah? Nabi pun pernah marah. Kapan Nabi marah? Ketika agamanya dilecehkan. Al-hubbu lillah, al-bughdu lillah. Marahnya karena Allah, cintanya karena Allah. Tapi kalau sudah alasan penyebab marahnya Nabi itu hilang, ya hilang juga dendamnya. Seperti pada siapa? Nabi SAW itu pernah bermusuhan, musuh bebuyutannya Abi Sofyan. Anak Abi Sofyan namanya Muawiyah. Siapa Abi Sofyan? Ini orang yang sempat mematahkan gigi Nabi di perang Uhud tahun 3 Hijriah. Datang Abu Sofyan itu dengan serdadunya 2000 lebih, meluluh lantakkan Madinah di perang Uhud, kalah Nabi sampai berdarah pelipisnya, giginya patah. Segera sahabat itu mengungsikan Nabi, menyembunyikan. Abu Sofyan dengan sigap, dengan masih tangannya erat dikekang kuda, apa kata Abu Sofyan? Mana Muhammad? Kupancung dia, kalah. Akhirnya memang umat Islam pada waktu itu tahun 3 Hijriah kalah, tapi setelah 5 tahun kemudian tahun 8 Hijriah Nabi bisa menaklukkan Mekah. Dari Madinah Nabi membawa 10.000 pasukan. Menang Nabi dengan pedangnya dan serdadu di belakangnya. Naik Bilal ke Ka'bah, adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Ya ahla Makkah, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Hei Mekah, penduduk Mekah semuanya, apa yang mesti aku lakukan sekarang? Orang-orang yang pernah membenci Nabi Muhammad, orang-orang yang pernah mencaci dan bahkan ingin membunuh, gemetar semuanya. Aduh, mati kita sama Muhammad. Dipotong kita leher, dipotong kuping, diambil nanti hati seperti Hamzah. Hamzah paman dia dimakan Hindun sama Hindun, mentah-mentah, mati kita semuanya. Tapi apa kata Nabi? Mereka menjawab, ya Muhammad innaka ahun karimun. Ya Muhammad innaka ibnu ahin karim. Muhammad, engkau saudaraku yang paling baik, engkau saudaraku yang mulia, engkau adalah anak dari saudaraku. Memang begitu sifatnya orang-orang jahiliyah. Orang kalau sudah sukses diaku semua, itu saudaraku, itu pamanku, karena sudah jadi menteri. Coba dia aja lagi jatuh, semua menghindar, bukan saudara saya. Kalau sudah sukses diakuin semuanya. Datang ke kampung karena sudah bawa mobil, oh kamu dulu yang pernah aku asuh, pernah aku gendong, semua ngaku. Jadi Nabi Muhammad ketika itu menang, takluk Mekah, Nabi Muhammad langsung dengan pedangnya masih. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad tidak dendam. Apa kata Nabi? Idhabu wa antumut talaqa. Pergilah kalian bebas sebebas-bebasnya. Bahkan Nabi mengatakan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Man aghlaqa darahu alaihi fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan, aman. Kalau masih berkeliaran di luar, berarti menantang saya perang, kata Nabi. Kalau kalian sembunyi semuanya ke rumahnya, aman. Saya tidak akan membalas semua caci maki kalian. Tapi kalau ada yang masih berkeliaran, berarti itu menantang saya. Jadi apa yang terjadi? Turunlah ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang kemenangan, pertolongan Allah, maka semua orang ahli Mekah itu berbondong-bondong, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk ke Islam. Jadi totalitas pada waktu itu karena Mekah sudah takluk, kalah dengan Nabi Muhammad, mereka berbondong-bondong. Apa yang menyebabkan mereka berbondong? Apa karena rayuan Nabi? Tidak. Karena Nabi menjadi orang yang pemaaf. Jadi kemenangan Nabi bukan karena Nabi mengancam, tapi karena Nabi wal afina aninnas, memaafkan mereka, tidak dendam Nabi. Maka masuklah mereka semua ke Islam. Dan ini salah satu. Jadi kalau kita dinasihatin oleh orang, kita jangan mesti langsung balas dengan sakit hati juga. Kalau memang bagus nasihat itu, jangan langsung marah. Kita mesti harus tahu. Karena kebanyakan orang yang marah itu biasanya emosi itu biasanya menimbulkan perbuatan yang sia-sia. Kalau kita sudah sering melakukan perbuatan sia-sia, biasanya melihat orang itu secara subjektif, bukan secara objektif. Jadi antara like and dislike. Kalau kita sudah suka kepada orang, meskipun orang itu sudah melakukan kejahatan, tetap dicari pembenaran. Kenapa? Karena dia terlalu banyak melakukan sia-sia. Orang yang melakukan banyak perbuatan sia-sia mempengaruhi terhadap hatinya. Nengok orang lain itu antara like and dislike. Kalau kita sudah tidak suka dengan orang, mau ngapain orang itu salah semuanya. Kenapa itu kok pakai baju kuning? Niru-niru aku. Padahal memang kebetulan saja sama-sama beli di Shopee tadi itu. Jadi kenapa orang itu duduk salah semuanya? Macam orang sakit gigi kan. Tahu kan orang sakit gigi? Orang senyum aja dibilang ngejek.
Jadi kalau kita sering melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, berpengaruh ke hati, kita cenderung kepada orang itu hanya like and dislike. Kalau sudah suka, meskipun orang ini salah, meskipun memberikan kebijakan tidak benar dalam umat Islam, tetap dicari. Benar kok, memang begitu kok. Tapi sebaliknya ketika kita benci kepada seorang, mau ngapain aja orang itu selalu salah di mata kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, rumus atau kesimpulan dari hadis ini ada 3. Yang pertama, singkat saja, sebenarnya masih banyak. Yang pertama yaitu adalah al-insyigalu bisyai'in la faidata lahu huwa amrun akimun. Orang kalau sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka dia terjebak kepada perkara akimun, kesia-siaan. Wa dalilun ala dhafil iman, dan menunjukkan orang itu lemah imannya. Yang kedua, istikhdamul waqti. Orang yang menggunakan waktu ma'al asya'il mufidah dengan perkara-perkara yang bermanfaat, ya'udu ila nafsihi fid dunya wal akhirah. Orang kalau sudah menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat dalam Islam, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya fid dunya wal akhirah. Dan sebaliknya, innal istighalah, sesungguhnya orang-orang yang sibuk bisyarafi, artinya apa? Min sifatil muslimi. Salah satu di antara sifat muslim, seorang Islam sejati, imannya sempurna, ayyastaghila bisyarafi. Dia selalu setiap hari menyibukkan diri dengan pekerjaan yang mulia. Mulia menurut Allah, kenapa? Karena ketika kita melakukan amal ini akan dimuliakan Allah fid dunya wal akhirah. Dan mulia menurut Nabi karena semua apa yang sudah dikerjakan Nabi kita kerjakan. Dan termasuk wayabta'idah anid dunya wad dha'ifa. Orang kalau sudah menyibukkan diri dengan sesuatu yang mulia di Allah, mulia menurut Nabi, maka dia termasuk orang yang sudah menjauhi tentang dunia. Dunia yang hina, dunia yang penuh dengan permainan dan sendau gurau. Innad dunya lahwun wa laibun. Mudah-mudahan dengan hadis yang sudah kita kaji ini, kita pulang ke rumah, kita bisa mengukur Islam saya sudah berkualitas atau tidak. Ingat sekali lagi, ini bukan tentang masalah halal, bukan tentang masalah haram, tapi ini halal versus halal. Halal yang satu berguna, halal yang satu tidak berguna. Hanya Bapak Ibu yang bisa memilah mana yang amat sangat penting, penting, dan lebih penting, dan tidak penting sama sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya hanya al-fakir, kalau salah itu datang dari saya, kalau benar datang dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafina bikafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.